Ini terkait Ya, Niki video call di dalam lapas, ikut nimbrung jualan dengan Dokter Oki live di TikTok. Abang sebagai praktisi hukum gimana menilainya? ya. Terima kasih. Saya sebagai praktisi hukum ya menilai tentang apa yang disampaikan tadi bahwa Nikita Mirjani ikut nimbrung live ya, yang mana Dokter Oki melakukan penjualan skincare-nya ya. Tapi di sana Nikita Mirjani yang sedang menjalani hukumannya dan berada di lapas ya, di lapas atau di tahanan rutan lapas ya, ikut juga mengendos ya, menyampaikan penjualan daripada produknya Oki. Nah, saya pikir itu sepanjang ada izin yang diberikan oleh pihak lapas, itu sah-sah saja, boleh, boleh. Karena kan Nikita Mirjani ini kan orang yang tidak punya suami, ya kan. Kemudian juga dia membiayai Anak-anak. anak-anaknya dan keluarganya. Mungkin ada yang harus dibayar, ya rumah kan kadang ada IPL, kemudian ada angsuran rumah yang harus dibayar. Jadi mungkin dia sudah izin kepada pihak lapas atau jaksa penuntut umum untuk memberikan izin untuk berjualan pedagang. Itu boleh-boleh saja. Yang penting kan komunikasi. Ya, terdakwa atau tersangka itu ada 3 yang tidak boleh melakukan itu. Yang pertama, menghilangkan barang bukti. Yang kedua, tidak melarikan diri. Yang ketiga, tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ya. Nah, kalau ketiga-tiga ini tidak dilakukan, dia boleh melakukan sepanjang tidak merugikan orang lain. Nah, tapi kalau misalnya dia melakukan tindakan yang sama, yang dimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentang masalah fitnah, masalah pengancaman melalui ITE, kalau dia lakukan lagi, ya nanti akan di-stop sama pihak jaksa atau pihak lapas. Tapi sepanjang itu mungkin dia alasan-alasan pembenar yang bisa diterima oleh jaksa penuntut umum atau diterima oleh pihak lapas, itu boleh-boleh saja. Saya pikir itu kan tidak merugikan orang juga, ya kan? Kecuali dia pekerjaannya merugikan, menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri. Tapi kan nggak mungkin melarikan diri, dia lagi ditahan di rutan. Saya pikir boleh-boleh saja. Bang, tapi terlepas dari itu, ya yang kontra dengan Niki, yaitu netizen sendiri bilang, berarti enak juga ya ibaratnya jadi Niki gitu, seorang public figure yang terkenal, bisa dapat hak istimewa lah, bisa berjualan di dalam rutan, sedangkan yang terdakwa yang lain tidak bisa dapat privilege itu. Apa sebagai presikum gimana melihatnya? Ya beda. Kalau dia jualan di dalam lapas kan bukan jualannya produk ya, produknya nggak ada. Dia hanya berjualan, ya seperti kami lah praktisi hukum sebagai pengacara kan jualannya jualan suara ya. Artinya dia melakukan itu kan sekarang alat kita canggih ya, bukan seperti dulu ya kan. Kalau dulu dia jualannya buka toko, kemudian jualan datang konsumen ke toko kita. Tapi kalau ini kan toko ada dalam genggaman di handphone kita. Ada TikTok, ada Instagram dan lain-lain ya kan. Itu boleh-boleh saja. Karena kan yang mengantar produknya nanti kan orang lain, ya kan? Nah, dia kan jasa itulah. Makanya perbedaan dengan netizen yang komentar itu mungkin berbeda. Kalau Nikita kan artis, mungkin yang komentar tadi adalah pedagang yang punya toko, begitu kan? Jadi tentu berbeda cara penjualannya. Saya pikir sah-sah saja, yang penting dia tidak melanggar yang 3 tadi, yaitu menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya, dan tidak melarikan diri. Tapi Menteri IMIPAS itu Pak Agus bilang akan memberikan teguran dan sanksi kepada Niki terkait yang di video call tersebut. Gimana menurut Abang? Ya, kalau sanksi akan ya, akan kan masih belum, ya kan? Akan kan masih belum. Ya, sah-sah saja. Sepanjang ada pelanggarannya, berikan sanksi. Atau sanksinya berupa tidak boleh main TikTok lagi, kan begitu. Karena netizen atau publik kan tahu ini kok ada perbedaan. Tapi kalau alasan itu benar, sepanjang tidak merugikan masyarakat, punya kewenangan tersendiri ya. Biasanya kan kalau sudah viral juga kan, ya kan? Apa nih kita itu kok berbeda dengan terdakwa yang lain, tidak seperti itu. Ya kalau misalnya mereka terdakwa lain lapas, mungkin ya akan melakukan TikTok segala macam penjualan gitu kan. Tapi ya etikanya sebenarnya tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau misalnya memang salah satu tulang punggung keluarga ya, saya pikir juga kita kan harus berpikir ya, karena ya makanya saya katakan tadi Nikita Mirjani adalah seorang janda yang harus cari uang menghidupi anak-anaknya. Terus netizen mau ngasih makan anak-anaknya. Ya kalau mau ngasih makan anaknya, stop aja nanti TikTok
apa kerja nih. Tapi tadi bertanggung jawab, anaknya ternyata sekolah yang akan dibiayai. Saya pikir netizen juga tidak rugi di sana. Sanksi seperti apa sih Bang yang diberikan oleh Niki? Karena kan walaupun tidak mempengaruhi hukumannya yang sedang berjalan ya, pidana yang sedang berjalan yang dia mengajukan banding tersebut. Kira-kira terdakwa melakukan kesalahan di dalam rutan atau apa? Ya, kalau kesalahan itu kan bisa saja tidak boleh TikTok lagi, tidak boleh live lagi. Kalau sanksi hukum diatur di sana. Ya nggak boleh, yang jelas perangkat-perangkat handphonenya tidak diberikan lagi. Artinya dibatasi sudahan gerak. Kan begitu. Tapi kalau sanksi untuk penjara tidak ada. Tidak ada pasal atau undang-undang yang dilanggar gitu. Tapi dihapuskan remisinya dan lain sebagainya bisa jadi itu Bang? Remisi belum turun. Karena perkaranya belum lagi ingkrah. Kalau masih nanti, banding. ya kalau nanti misalnya sudah ingkrah. Oh ya, kalau nanti kan belum. Kalau nanti itu nanti yang kita bicarakan. Jadi ini kan dia masih panjang ya, masih ada banding. Kemudian nanti kalau dia tidak terima masih ada kasasi. Tidak terima juga dengan putusan kasasi, misalnya masih memberatkan dia, ada peninjauan kembali PK. Nah setelah PK dan ingkrah kemudian atau setelah kasasi, memang PK ini tidak menghalangi daripada putusan kasasi. Nah, kalau masalah dia itu remisi dan segala macam, kita belum bisa bicara remisi. Jangan-jangan nanti kasasinya bebas dia. Remisi apa yang mau akan dilakukan? Bebas dan dipulihkan atau dibersihkan namanya karena dia sebenarnya bukanlah melanggar tindak pidana gitu. Berarti Abang menilai Niki video call membantu dokter jualan sah-sah saja dan tidak melanggar aturan SOP dalam lapas? Tidak. Sepanjang dia minta izin ya. Minta izin kepada kepala lapas, minta izin dan diizin diberikan. Nah, kalau menteri yang ngomong seperti itu, ya mungkin itu urusan kepala lapasnya kepada menteri. Ya kan, dia harus lapor, ya kan? Pak Menteri, saya memang udah berikan izin dengan alasan apa? Alasan dia harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ya kan? Yang dilarang itu apabila dia melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan. Tapi kalau dia melakukan TikTok, kemudian dia memfitnah orang lagi dan mengancam-ancam orang lain, itu bisa kena sanksi. Bisa nanti putusannya dibanding bisa menaikkan dia daripada putusan karena dia mengulangi perbuatan. Nah, itu ada sanksinya. Nah, Bang, itu dia. Ya. Bicara wartel, kata Menteri Impas bilang di sana disediakan wartel. Emang itu sudah ini diadakan wartel kan? Karena kan wartel itu buat urgensi, buat nelpon keluarga yang penting. Tapi kalau dipakai untuk yang buat jualan dan lain sebagainya, gimana menurut Abang? Setahu saya wartel itu kan telepon ya. Ya, ibaratnya bukan untuk namanya itu wartel lah namanya untuk. Bisa main TikTok wartel, saya kurang paham. Maksudnya ya wartel itu kayak bisa berkomunikasi lah dengan dunia luar, entah lewat atau video call. Emang itu disediakan? Oh, disediakan. Itu tetap disediakan dari dulu karena itu yang hal-hal yang penting. Kalau dulu kan ya kan kirim. Kalau sekarang kan sudah canggih alat-alat kita, nggak mungkin surat lagi, WA bisa gitu kan. Boleh-boleh saja. Saya juga klien saya ketika dia minta izin kepada saya untuk berbicara, Pak, saksinya nanti ini gitu kan. Atau kalau saksi dari jaksa penuntut umum kan sudah pasti karena itu dari penyidikan sudah di BAP. Tapi kan ada saksi yang meringankan dan itu diperbolehkan undang-undang. Saksi ahli yang meringankan untuk meringankan daripada kasus terdakwa di persidangan nanti. Nah, tentu komunikasi dengan kita atau keluarganya. Ya kalau punya keluarga, kalau nggak punya keluarga, kita akan bela secara prodeo, ya kan? Katakanlah tidak melakukan pembayaran kepada kita jasa, ya kita bela betul-betul seperti kasusnya Peggy di Cirebon, ya kan? Akhirnya bebas waktu pra peradilan kan? Dikatakan bahwa bukan dialah pembunuhnya, kan begitu. Nah, bagaimana itu? Padahal sudah sempat juga ditahan, sudah sempat dibully orang bahwa dia pelakunya. Ternyata putusan pengadilan bukan dia pelakunya, ada orang lain pelakunya. Nah, itulah artinya kalau dia tidak bisa komunikasi dengan pihak luar, ya paling tidak dia bisa komunikasi dengan kuasa hukum atau keluarga yang dekat, begitu. Nah, terakhir, berarti bisa dibilang kalau sudah izin berarti kan emang sudah aman lah ya sama sipir atau pihak lapas tersebut. Nextnya seperti apa nih Bang untuk SOP-nya kalau nanti ada seperti niki-niki yang lain? Berarti emang diperbolehkan sah-sah saja bisa bilang gitu Bang? Ya enggak lah. SOP-nya. Kalau niki-niki yang lain kan niki cuma satu ya. Maksudnya seperti niki-niki yang lain. Ya makanya kita lihat dulu kepentingannya apa. Kalau dia mohon maaf selama ini profesinya adalah bengkel sepeda misalnya kan atau
toko yang offline gitu kan, itu kan nggak mungkin. Tapi kalau beliau ini kan kita tahu artis, dan itu banyak dilakukan artis-artis yang lain, ya kan, penjualan-penjualan melalui media sosial, live TikTok, kemudian penjualan handphone. Nah kebetulan ini kan sebelumnya juga Nikita Mirjani ini adalah menjual skincare. Tapi kalau skincare-nya itu adalah tidak berizin, ya tentu nanti pihak BPOM yang akan mengawasi. Itu boleh-boleh saja. Saya pikir nggak ada persoalan, nggak ada dimasalahkan itu. Kecuali dia merugikan orang. Ya, dia melalui apa namanya lapas, menggunakan media sosial atau melalui telekomunikasi, melakukan penipuan. Nah, tolong transfer ke sini, ke sini, ke sini. Tapi ternyata mereka rugi. Nah, itu bisa dilaporkan baru, buat laporan baru. Tapi kalau dia membantu kemudian dia mendapatkan uang dari siapa tadi? Oki ya, Dokter Oki. Dan transfernya ke rekening anaknya atau ke rekening pembantunya untuk kehidupan anak-anaknya boleh-boleh saja. Karena anak-anaknya kan butuh biaya. Kecuali, makanya saya dulu pernah sampaikan, jangan ketika seseorang dihukum oleh negara, tapi muncul kejahatan baru. Kenapa? Anak-anaknya mencuri lagi di luar. Dia pencuri dihukum. Padahal selama ini mencuri untuk ngasih makan anaknya, misalnya kan. Tapi negara harus melindungi daripada keluarga. Ini kan tidak. Siapa yang ngasih makan anaknya? Akhirnya dia mencuri lagi anaknya. Muncul kejahatan yang baru. Nah, itulah makanya saya katakan, negara nanti akan memikirkan ketika seseorang itu menjadi terdakwa dan ditahan. Nah, kalau ternyata yang ditahan ini, yang dipenjara ini adalah tulang punggung daripada keluarga, negara harus pikirkan itu. Karena jangan nanti ini jahat, ya kan? Ini tidak ada biaya untuk makan, untuk sekolah dan segala, ini jadi jahat lagi. Nah, itu belum terpikir oleh negara kita. Saya pikir juga nanti Bapak Presiden Prabowo ya akan melalui wakil-wakil rakyat kita DPR, ketika orang ditahan menjadi tersangka, bagaimana keluarganya. Apalagi yang tersangka tadi, yang terdakwa tadi adalah tulang punggung keluarga yang harus membiayai orang yang di luar penjara. Begitu. Siap, mantap.